Hai girls and boys, pernah nggak sih kayak ada satu lagu gitu yang tiba-tiba aja muter di kepala, non-stop, dan nggak mau pergi-pergi? Awalnya sih enak ya, lama-lama ganggu juga, bikin gemes kan? Nah, di bahasan kali ini kita bakal bongkar tuntas misteri si earworm ini. Kuy, kita cari tahu kenapa lagu bisa nyangkut di kepala. Hayo ngaku deh, siapa yang lagi serius-seriusnya kerja atau lagi ngerjain tugas, di dalam kepala malah nyanyi Rara Roma Roma Ma, atau mungkin pas lagi bengong di jalan, malah kebayang lagunya Maroon 5, Moves Like Jagger? Kalau kamu pernah atau malah sering banget ngalamin ini, tenang, kamu nggak sendirian kok. It's totally normal. Faktanya nih ya, lebih dari 90% dari kita tuh ngalamin ini. Setiap minggu. Gila kan? Nah, nama kerennya untuk fenomena ini itu involuntary musical imagery. Alah, ribet ya. Sebut aja earworm, yang artinya cacing telinga. Geli nggak sih? Tapi tenang, ini bukan cacing beneran kok. Yuk kita cari tahu kenapa si cacing ini bisa nyasar ke telinga kita. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang seru nih. Kita bakal jadi detektif otak. Kita mau intip dapur pikiran kita buat cari tahu sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam kepala pas lagu itu nyangkut. Jadi gini, di otak kita itu ada bagian yang namanya cortex auditory. Anggap aja ini sound systemnya otak kita. Nah, pas kita dengerin musik, bagian ini tuh aktif banget. Tapi yang super unik, pas kita dengerin lagu yang kita udah hafal banget, terus musiknya tiba-tiba berhenti di tengah jalan. Si cortex auditory ini nggak ikut berhenti. Dia malah lanjut nyanyiin sisa lagunya. Di dalam kepala kita. Keren banget kan? Otak kita itu kayak otomatis ngisi bagian yang kosong gitu. Terus, kenapa lagunya bisa keputer berulang-ulang, stuck on repeat gitu? Nah, biang keladinya itu namanya phonological loop. Gampangnya, bayangin aja di otak kita ada semacam audio recorder super canggih yang durasinya pendek. Mirip-mirip lah kayak pas kita mau ngapalin nomor telepon. Kan kita ulang-ulang terus tuh dalam hati. Oke, 081. Nah, si lagu ini, si earworm ini, kejebak di dalam loopingan itu. Prosesnya itu ada dua langkah simple. Pertama, ada telinga dalam kita yang fungsinya nangkep potongan suara lagunya sebentar. Tapi sebelum memorinya hilang, langsung deh, suara dalam kita beraksi ngulangin lagi potongan lagu itu biar tetap segar diingatan. Nah, proses tangkep ulang inilah yang bikin si earworm kejebak. Muter-muter terus di situ kayak lagi naik komedi puter yang nggak berhenti-berhenti. Pusing kan? Oke, kita udah ngomongin soal otak. Sekarang giliran kita bedah lagunya. Karena nggak semua lagu kan gampang nyangkut. Emangnya lagu yang kayak gimana sih yang punya bakat jadi earworm? Ternyata ada resep rahasianya loh. Ini dia nih, resep rahasia sebuah lagu yang lengket. Pertama, temponya harus cepet dan upbeat, yang bikin kita pengen goyang gitu deh. Kedua, pola melodinya tuh umum, gampang ditebak, jadi cepet tempel di otak. Tapi, ini kuncinya, harus ada bahan ketiga yang spesial, interval atau lompatan nada yang unik. Jadi ada sedikit kejutannya gitu, sedikit twist yang bikin klik, langsung nyantol di kepala. Dan contoh paling sempurnanya, apalagi kalau bukan Bad Romance-nya Lady Gaga. Rara Roma Roma Ma. Nah, melodi utamanya kan sebenarnya simple, tapi bagian Rara itu unik banget, nggak ketebak. Kombinasi antara yang familiar sama yang unik inilah yang jadi formula emas sebuah earworm. Cerdas banget kan? Tapi bukan cuma Lady Gaga doang jagoannya. Ini nih beberapa juara bertahan, earworm lainnya. Ada Moves Like Jagger dari Maroon 5, Bohemian Rhapsody-nya Queen yang legendaris, sampai lagunya Kylie Minogue yang judulnya aja udah jujur banget. Can't Get You Out of My Head. Hayo, dari daftar ini, mana nih yang paling sering nongkrong di kepala kamu? Nah, pertanyaannya, apa semua orang tuh sama aja gampangnya kena earworm? Jawabannya, ternyata enggak. Ada loh tipe-tipe orang yang lebih gampang ketempelan lagu. Coba kita cek yuk, jangan-jangan kamu termasuk salah satunya. Jadi menurut penelitian nih, orang yang kepribadiannya cenderung gampang cemas atau yang super terbuka sama hal-hal baru, itu katanya lebih rentan. Terus, para musisi atau yang lagi belajar musik, udah deh, ini langganan banget. Ya, masuk akal sih ya. Soalnya mereka kan tiap hari makanannya musik. Jadi jalur-jalur musik di otaknya itu lebih licin gitu. Jadi lagunya gampang selip dan nyangkut. Oke, cukup ya ngomongin penyebabnya. Sekarang bagian yang paling ditunggu-tunggu. Gimana cara ngusirnya? Ganggu banget kan? Tenang, sains punya solusinya. Yuk kita pelajari jurus-jurus jitu buat bilang hus sana ke lagu yang nyangkut.
Oke, cara pertama, ini mungkin kedengarannya aneh, tapi super ampuh. Siap? Jawabannya adalah kunyah permen karet. Iya beneran, sesimpel itu. Dan ini bukan mitos atau omong kosong loh, ini beneran life hack yang udah terbukti secara ilmiah. Penjelasannya gini, ingat kan soal suara dalam yang tugasnya ngulang-ngulang lagu di kepala? Nah, proses itu sebenarnya secara nggak sadar juga melibatkan otot-otot di sekitar mulut kita, seolah-olah kita lagi nyanyi tanpa suara. Nah, waktu kita ngunyah perban karet, kita tuh kayak lagi ngebajak jalur itu. Otaknya jadi sibuk ngurusin gerakan ngunyah, jadi dia nggak sempat lagi buat nyanyiin lagu itu. Bingung kan dia? Keren! Cara lainnya, ya jelas, alihkan pikiran. Tapi, nggak sembarang pengalihan loh. Pilih deh aktivitas yang sifatnya verbal. Kayak misalnya main tebak kata, anagram, atau baca novel. Ini jauh lebih efektif dibandingin main sudoku atau liatin gambar. Kenapa? Soalnya, aktivitas verbal itu pakai jalur yang sama persis di otak sama si earworm. Jadi mereka langsung berebut lahan gitu. Kalau kamu malah melamun, wah, si lagu malah makin seneng, makin kenceng muternya. Nah, ini ada strategi yang agak aneh tapi sering berhasil. Lawan musik dengan musik. Ada dua cara. Pertama, coba deh dengerin lagu yang nyangkut itu, tapi sampai selesai, sampai tuntas. Ini bisa ngasih semacam closure atau rasa lega ke otak kita. Jadi dia nggak penasaran lagi. Atau, cara kedua, kamu bisa pakai lagu penawar. Jadi kamu putar lagu lain buat musir lagu yang lagi nyangkut. Penasaran nggak? Lagu penawar apa sih yang paling efektif? Menurut penelitian, ini dia 3 jagoannya. Lagu kebangsaan Inggris, God Save the Queen, terus Karma Chameleon dari Culture Club, dan yang paling absurd, lagu Happy Birthday. Haha, aneh banget kan? Tapi mungkin karena melodi lagu-lagu ini tuh familiar dan kuat, tapi nggak terlalu lengket gitu, jadi bisa ngusir lagu lain tanpa nyangkut sendiri. Wajib dicoba nih. Nah, setelah kita bongkar semuanya, dari cara kerja otak sampai cara ngusirnya, ada satu pertanyaan besar terakhir nih. Sebenarnya earworm ini tuh sebuah bug atau kesalahan sistem di otak kita, atau jangan-jangan ini adalah sebuah fitur yang emang sengaja ada. Ada beberapa teori keren loh soal ini. Katanya, kemampuan otak buat mengulang musik ini tuh dulunya berguna banget buat nenek moyang kita. Mungkin untuk bantu mereka mengingat informasi penting pas belum ada tulisan. Atau bisa juga sebagai perekat sosial, di mana lagu jadi identitas sebuah kelompok. Atau ya, sesimpel jadi Spotify internal di kepala buat naikin mood pas lagi berburu atau kerja. Masuk akal juga ya? Jadi, lain kali kalau ada lagu yang nyangkut lagi di kepala kamu, coba deh jangan langsung kesel. Coba pikirin lagi, apakah itu beneran cuma gangguan? Atau jangan-jangan itu justru otak kamu yang lagi pamer, lagi nunjukin salah satu kekuatan supernya yang udah ada dari zaman dulu. Coba deh direnungin. Oke deh, segitu dulu ya bahasan kita kali ini. Sampai ketemu lagi.